Kelompok 1. Sedulur sikap. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sedulur Sikap. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dari kelompok 1. Saya sendiri, Mas Aditya Damai Zebua, dengan NIM 2153050088. Selanjutnya, Saya sendiri Putri Safila Azhar dengan NIM 2153050080. Dengan saya sendiri, Noviani Rahma dengan NIM 2153050095. Dengan saya sendiri, Novia Arini Huwaida dengan NIM 215305097. Dengan saya sendiri, Siti Fauzia dengan NIM 21530501009. Dengan saya namanya Muhammad Ivan Fadila dengan NIM 21530501114. Dengan saya sendiri, Ahmad Rifaldi dengan NIM 2153050118. Dengan saya sendiri, Dewi Sri Susanti dengan NIM 2153050122. baik, itu saja perkenalan singkat dari kelompok 1, dan sekarang kami akan melanjutkannya dengan presentasi. Dan presentasi pertama akan dimulai dari Putri. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian. Sedulur sikap berasal dari bahasa Jawa yang berarti saudara sikap. Adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin atau Saminisme. Sedulur sikap merupakan suatu ajaran berupa pengetahuan lokal dan interaksi antara manusia dengan alam. Sedulur sikap sendiri merupakan salah satu tradisi dan budaya yang merupakan bagian dari kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, sedulur sikap dapat ditemui baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Komunitas masyarakat yang disebut sedulur sikap ini terbanyak ditemukan di daerah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Madiun untuk di Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk di Provinsi Jawa Tengah, komunitas sedulur sikap dapat ditemui di daerah Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kota Kudus. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi pengertian dari sedulur sikap. Sedulur sikap adalah sekelompok orang yang berjuang untuk Gunung Keneng. Ada hal yang menarik dalam kehidupan warga sedulur sikap. Banyak orang yang salah mengartikan tentang Samin. Samin sendiri sebenarnya adalah nama seorang sesepuh yang pada zaman dahulu menjadi tempat sedulur sikap untuk berkeluh kesah mengenai kehidupan Indonesia yang dirundung masalah pada saat itu. Jadi, masyarakat lebih mengenal suku Samin dibanding sedulur sikap karena sosok Mbah Samin Suron Sentiko yang terkenal sebagai orang yang bisa memberi ketenangan bagi warga. Selain itu, Samin sendiri juga memiliki arti yaitu sami, yang diambil dari bahasa Jawa. Sikap adalah suatu tantangan kehidupan yang berawal dari sebuah perkawinan yang mengikat tali persaudaraan. Sikap sendiri juga memiliki arti yaitu menyatu atau bersatu. Dan sekarang, Keberadaan sedulur sikap tidak dapat dipisahkan dari kemunculan Blora, Jawa Tengah. Bernama Samin Suren Sentiko atau Raden Kohar, oleh karena itu, sedulur sikap juga dapat disebut dengan sedulur sikap Wijojo, yang juga dikenal karena melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda, dengan mendirikan kelompok perlawanan yang bernama Tiang Sami. Amin Raden Kohar juga masih dipercaya memiliki garis keturunan dari kerajaan Majapahit. Raden Kohar dalam sejarahnya pernah melakukan suatu pemberontakan dengan membentuk pembangkangan terhadap penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1890. Nambenda dan Lances Tasles, perlawanan Raden Kohar dimulai pada 4 Februari 1907. Selain itu, versi lainnya juga hadir dari antropolog Amrih Widodo dalam karyanya yang berjudul Samin in the Order, The Politics of Encounter and Isolation. Raden Kohar memulai pemberontakannya terhadap pemerintah koloni, meski ada perbedaan waktu dalam berbagai macam versi yang berbeda. Inti daripada ajaran Samin tetaplah sama, yakni di Rembang, Jawa Tengah oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda
pada 1914 dan dibuang ke Padang, Sumatera Barat atas tuduhan pemberontakan hingga wafat di sana. Suku Samin yang masih memegang teguh tradisi dan adat memiliki ajaran sendiri. Mereka konsisten dalam berperilaku, menjunjung tinggi kejujuran, tidak iri, tidak dengki, dan tidak berprasangka tanpa mengada-ngada. Ajaran Samin yang disebut Saminisme adalah keturunan para pengikut Samin Suron Sentiko yang mengajarkan sedulur sikap dulu, ajaran atau Sintu. Semua berawal dari masa penjajahan Belanda dari Jepang pada zaman dahulu. Sedulur sikap artinya mereka mengobarkan semangat perlawanan kepada Belanda dengan cara menolak membayar pajak dan semua peraturan dari pemerintah kolonial. Masyarakat suku Samin seringkali memusingkan pemerintah Belanda dan Jepang dengan sikap ini, yang mana sampai sekarang masih suka dianggap menjengkelkan oleh kelompok luar. Baik, terima kasih atas presentasi dari Novia, dan sekarang akan dilanjutkan sedulur sikap. Pada Novia, Oke, pergerakan sedulur sikap. Meski arti isolasi di sini yaitu masyarakat yang tidak suka dengan kerumunan dan bersifat individualisme, kurangnya interaksi antar masyarakat. Sedulur sikap memiliki prinsip dan ideologi yang populis sehingga ia dapat menyebar dan diterima di banyak tempat di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Periode tahun 1900-an, sedulur sikap dan ajaran Samin yang mereka anut berhasil menyebar hingga ke berbagai kota di luar Blora, antara lain Pati, Rembang, dan Madiun. Cerita ditangkap dan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sikap. Kelompok sedulur sikap bahkan menjadi semakin berani untuk menggunakan bahasa Jawa ngoko terhadap pejabat pemerintah dan priayi. Apa sih arti priayi sendiri? Untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan turunan dari keluarga kerajaan. Hal ini dikarenakan sekelompok sedulur stratifikasi sosial yang menindas. Jadi ajaran sedulur sikap ini bukan bahasa kromo ya, sebentuk otoritas apapun karena dianggap sebagai pengengkangan. Otoritas sering kekuasaan lebih mengacu pada kemampuan untuk memerintah seseorang yang memiliki kemampuan itu. Misalnya, kita berhak untuk menyampaikan pendapat. Next. Saya akan menceritakan salah satu perjuangan Raden Kohar yang membela hak-hak petani. Salah satunya adalah meraih pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam pajak tanah ini kita sering disebut pajak tanah, tapi di sini mengambil dari sewa tanah ya, yang menjelaskan seharusnya dan mengharuskan pajak dipungut secara perorangan. Tetapi karena kesulitan teknis, kemudian dipungut per desa. Jumlah pungutannya beban pajak ini tentu saja sangat memberatkan rakyat. Mengapa demikian? Pajak yang dibayarkan diharapkan berupa uang, tetapi jika terpaksa maka boleh dibayar dengan barang, misalnya beras. Sejak saat itu, ajaran Samin termasuk juga komunitas sedulur sikap mulai dikenal sebagai hal yang dekat dengan unsur-unsur perlawanan dan pemberontakan melawan segala bentuk sistem ketidakadilan terhadap kolonialisme dan kapitalisme. Di sini perbedaan kolonialisme dan kapitalisme yaitu menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negeri asal. Contoh, masyarakat kecil sedulur sikap yang dikuasai dengan negara-negara tersendiri, yaitu kapitalisme sendiri adalah sebuah sistem ekonomi di mana individu secara privat melakukan kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks, atau sebutan kepada orang yang memiliki modal besar dalam ekonomi perdagangan. Misalnya, pemilik suatu badan usaha bebaskan pihak swasta untuk berperan dalam roda perekonomian suatu negara. Ada cerita dalam perjuangan Raden Kohar, yaitu suatu ketika seorang filsuf dan ilmuwan Jerman bernama Karl Jasper dan salah satu tokoh pergerakan nasional Cipto Mangunkusumo melakukan penelitian tentang ajaran Samin dan komunitas sedulur sikap. Keduanya tetap memiliki ajaran sedulur sikap, yakni ajaran tersebut adalah gabungan dari nilai-nilai agama Hindu dengan prinsip anarkisme petani. Anarkisme yaitu filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Dalam petani ya, itu yang juga ada kecenderungan ke arah memperjuangkan suatu masyarakat yang sedikit atau tanpa kontrol pusat, di mana keputusan-keputusan dilakukan oleh dan anarko sebuah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan
totalitasnya melalui perspektif anarkis, serta berupaya untuk menginisiasikan sebuah transformasi. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan presentasi yang akan yaitu utamakan pertanyaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip sedulur sikap. Dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, maka sedulur sikap memang sangat mengutamakan pertanian atau agrikultur sebagai mata pencarian utama. Prinsip sedulur sikap dalam mengelola pertanian adalah hanya untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Tidak ada keinginan untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Etika dan etos kerja masyarakat sedulur sikap dalam menjaga dan mengelola alam dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik, khususnya dalam upaya menanggulangi krisis pangan. Jadi, masyarakat sedulur sikap ini lebih mengutamakan pertanian karena sebagai sumber mata pencarian yang pertama. Selain itu, dalam pertanian sedulur sikap, mereka tidak menggunakan menggunakan bahan kimia untuk pupuknya, tapi hasilnya mereka tetap bagus. Karena selain itu, kenapa mereka tidak menggunakan bahan kimia? Karena bahan organik itu lebih murah produksinya. Jadi itu sih alasan mereka melakukan kayak pertanian. Selanjutnya, prinsip-prinsip sedulur sikap dalam konsep pendidikannya. Masyarakat sedulur sikap juga memiliki sistem pendidikannya sendiri untuk anak-anak mereka. Dalam sedulur sikap, pendidikan formal tidak mencerminkan ajaran Samin yang dekat dengan alam. Bagi mereka, sekolah terbaik adalah di alam. Salah satunya cara mengelola sawah. Tetapi mereka tetap memberikan pelajaran baca tulis kepada anak-anaknya secara otodidak di rumah. Selain itu, konsep pendidikan masyarakat sedulur sikap juga mengajarkan tentang lingkungan hidup, cinta kasih, kekeluargaan, keadilan sosial, toleransi, kepedulian, gotong royong, dan nilai positif lainnya yang sulit didapatkan dalam pendidikan formal. Jadi, kenapa mereka tidak menyekolahkan anaknya ke pendidikan formal? Karena tidak sesuai dengan ajaran Samin. Karena kan ajaran Samin ini lebih dekat di alam ya, kayak mereka lebih mengutamakan kayak pertanian itu. Jadi ketika anaknya sekolah ke pendidikan formal, otomatis mereka akan mengajar cita-citanya, seperti ada yang menjadi dokter, terus penjabat, atau cita-cita lainnya. Dan itu menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran Samin, karena kan budaya Samin itu kan kayak sederhana, terus lebih sederhana, lebih bentar. Karena ajaran Samin kan emang lebih dekat ke alam gitu kan. Jadi mungkin orang tua mereka lebih senang mengajarkan anak-anaknya melakukan pendidikan secara otodidak di rumah, kayak baca tulis, terus mengajarkan kesenian alat musik, terus kayak membatik juga. Selain itu, orang tua sedulur sikap ini mengajarkan anak-anaknya itu kayak kejujuran, terus tidak membeda-bedakan status sosial, cinta kasih kayak kekeluargaannya. Pokoknya alasan mereka tidak menyekolahkan anaknya ke pendidikan formal karena emang nggak sesuai dengan ajarannya Samin. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Zia. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh Ivan dengan masalah pernikahan. Kepada Ivan, silakan. Prinsip-prinsip sedulur sikap masalah pernikahan. Sebagai komunitas masyarakat yang mengisolasi diri, sedulur sikap hanya memperbolehkan pernikahan sesama anggota atau penganut ajaran Samin.
Apabila penganut sedulur sikap atau ajaran Samin yang ingin menikah orang dari luar komunitasnya, maka orang yang dinikahinya tersebut harus siap menjadi bagian dari masyarakat sedulur sikap. Komunitas masyarakat sedulur sikap memang dari dulu melihat otoritas sebagai sesuatu yang menindas sehingga harus melawannya. Hal ini membuat warga sedulur sikap sebelumnya menjadi kesulitan saat melangsungkan pernikahan karena mereka menolak melaporkannya ke kantor urusan agama atau KUA. Namun, sekarang masyarakat sedulur sikap sudah dapat menerima otoritas agama dan negara khususnya terkait dengan hal pernikahan. Baik, terima kasih atas presentasi dari oleh Rivaldi dengan sikap politik. Kepada Rivaldi. Sikap politik sedulur sikap saat ini. Meski memiliki sejarah yang kental dengan pertahanan terhadap otoritas, namun saat ini masyarakat sedulur sikap sudah mulai terbuka. Masyarakat sedulur sikap telah paham mengenai konstelasi khususnya dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 dan pemilihan umum Legislatif Indonesia 2019. Warga sedulur sikap pun menerima sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI di daerah-daerah tempat masyarakat sedulur sikap tinggal, seperti di Pati, Kudus, dan sekitarnya, legislatif, dan partai politik melalui televisi. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran politik yang terus meningkat di kalangan masyarakat adat sedulur sikap, sekaligus menunjukkan komunitas ini siap mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat sedulur sikap juga sekarang sudah mau membuat kartu keluarga dan KTP. Namun, dikarenakan agama masyarakat sedulur sikap, yaitu agama Adam, atau kolom agama di KTP masyarakat sedulur sikap dikosongkan. Terima kasih atas presentasi dari Rivaldi dan sekarang akan dilanjutkan oleh Dewi. Baik, saya akan menjelaskan tentang perjuangan sedulur sikap saat ini. Tetap bertahan menjaga idealisme ajaran Samin di tengah arus industrialisasi, modernisasi, dan globalisasi yang semakin masif. Seperti pada awal kemunculannya, sedulur sikap dan ajaran Samin masih konsisten memperjuangkan hak-hak hidup petani. Dan konversi komunitas masyarakat sedulur sikap saat ini adalah melawan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Aksi penolakan pembangunan pabrik semen tersebut dikenal dengan aksi petani Kendeng. Bagi masyarakat sedulur sikap, perlawanan terhadap pabrik semen dikarenakan industri tersebut telah merusak lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan pertanian yang menjadi mata pencarian utama masyarakat sedulur sikap, khususnya yang ada di Pegunungan Kendeng. Dalam setiap aksinya, masyarakat sedulur sikap tidak pernah menggunakan cara kekerasan. Mereka melakukan protes dengan melantunkan lagu Ibu Bumi dan yang paling parah adalah menyakiti diri dengan menyemen kaki sendiri di depan Istana Merdeka. Bagi masyarakat sedulur sikap, khususnya orang Jawa pada umumnya, aksi menyakiti diri sendiri adalah puncak kemarahan. Karena bagi mereka, jika kemarahan disalurkan dengan kekerasan terhadap orang lain, adalah hal yang buruk. Maka dengan begitu, mereka lebih memilih untuk menyakiti diri sendiri daripada menyakiti orang lain. Baik, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Dan sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik, kepada Ivan disilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Fadila dengan NIM 21530-114. Saya ingin bertanya, kenapa masyarakat sedulur tidak menganggap umurnya bertambah? Kenapa mereka menyebut umurnya satu untuk selamanya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kepada Ahmad Rivaldi, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi dengan NIM 2153050118. Saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud agama Adam masyarakat sedulur sikap? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Kepada Novia hari ini, disilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia Rini Huida dengan NIM 21530500097. Saya akan bertanya bagaimana hukum dagang masyarakat sedulur sikap sendiri. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan sekarang Noviani Rahma, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Noviani Rahma dengan NIM 2153050095. Izin bertanya, kenapa masyarakat sedulur sikap tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah formal? Baik, buat teman-teman, terima kasih. Buat teman-teman juga yang ingin menjawab, silakan raise hand dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kepada Siti Fauzia ingin menjawab pertanyaan dari siapa? Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dengan NIM 21530505109. Saya akan menjawab pertanyaan Arin. Tadi Arin kan tanya hukum dagang masyarakat sedulur sikap. Masyarakat sedulur sikap menganggap berdagang itu adalah sebuah pantangan karena menurut tataan kehidupan masyarakat sedulur sikap, berdagang hanya digunakan untuk mencari keuntungan. Tapi sebagian masyarakat sedulur sikap ini menganggap boleh aja, tidak melarangnya. Misalnya nih, kita jualan gitu kan, misalnya harga modalnya 1.000, tapi kita jualnya nggak 1.000, melainkan lebih kurang, atau misalnya 900 perak atau 800 perak. Karena dalam aturan berdagang ajaran sedulur sikap ini memang untuk tidak memikirkan untungnya. Jadi kan misalnya modalnya kan guys 1.000 gitu kan, nanti mereka jualnya 900 perak. Mungkin yang 900 peraknya itu bagi masyarakat sedulur sikap itu buat nanti modal lagi, kayak misalnya modal bibit atau apa. Karena kan bagi mereka itu ya keuntungan tidak menerima keuntungan. Jadi hasil panen itu untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri. Kenapa tidak disarankan berdagang? Karena kan dalam praktik berdagang kan banyak mungkin masyarakat di luar yang melakukannya tidak jujur, dan masyarakat sedulur sikap ini tidak mau kehilangan nilai kejujurannya itu. Mungkin untuk Saudara Arin sudah jelas atau belum? Baik, sangat jelas sekali. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Zia. Dan sekarang bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Jawab pertanyaan siapa? Saya akan menjawab pertanyaan Novia Rahma yang dia bertanya tentang mengapa sih suku Samin tidak menyekolahkan anak perempuannya ke sekolah formal. Menurut saya, orang tua Samin tuh beranggapan bahwa anak perempuan mereka tuh tidak harus menempuh pendidikan di sekolah formal karena khawatir letak sekolah mereka yang jauh, terus kalau semisal mereka melakukan atau bersekolah di pendidikan formal, mereka kan akan diajari tentang banyak hal. Itu mereka khawatir kalau adat dan suku Samin itu akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Begitu. Apakah cukup jawabannya atau yang lain yang mau menyanggah boleh? Di pendidikan formal, mereka kan akan diajari tentang banyak hal. Itu mereka khawatir kalau adat dan suku Samin itu akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Begitu. Apakah cukup jawabannya atau yang lain yang mau menyanggah boleh? Apakah jawabannya sudah cukup, Noviani? Atau mungkin ada yang disanggah?
Sudah. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya buat teman-teman juga yang menjawab pertanyaan selanjutnya disilakan. Oh, baik, di sini udah ada Siti Fauzia. Kepada Siti Fauzia dipersilakan. Cuman mau nambahin doang sih yang pertanyaan dari Oke. Noviani Rahma. Tambahan dari Dewi juga. Jadi masyarakat Samin ini nggak mau kayak budayanya itu lama-kelamaan bakal hilang. Karena kan emang ajaran Samin ini lebih dekat ke alam, lebih memfokuskan kayak bertani. Karena mereka kan kayak bergantung pada mata pencarian tani itu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kan kayak orang tua mereka mengajarkan anaknya kayak baca tulis itu secara otodidak. Kayak mengajarkan, karena di pendidikan normal itu tidak semua kayak nilai-nilai yang positif itu bakal didapatkan. Makanya orang tua sedulur sikap itu nggak mau menyekolahkan anak-anaknya. Karena kan kalau misalnya di rumah, mungkin ya kan dapat dipantau juga oleh orang tuanya. Terus kan sama orang tuanya juga kan kayak diterapkan kayak sikap kayak gotong royong, kejujuran, terus tidak membedakan satu sama lain. Jadi mereka itu menganggap semuanya itu sama. Kurang lebih sih begitu. Jadi kesimpulannya ini bahwa orang tua Samin ini tidak menyekolahkan anaknya ini karena mereka ini masih bergantung dengan alam dan kemudian jarak sekolah dengan rumah mereka itu jauh, dan ketiga mereka tidak ingin kebudayaan dari suku Samin ini tercemar oleh kebudayaan lainnya. Baik, terima kasih buat Siti Fauzia dan Dewi yang sudah menjawab pertanyaan dari Noviani Rahma. Baik, selanjutnya bagi teman-teman juga yang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Putri mau menjawab pertanyaan? Saya Putri Sakila Azhar akan menjawab pertanyaan dari Ivan. Kenapa masyarakat sedulur sikap menganggap umurnya bertambah? Kenapa mereka menyebut umurnya satu untuk selamanya? Karena umur hanya satu untuk selamanya yang merupakan kalimat sederhana namun sangat dalam maknanya. Jadi masyarakat sedulur sikap memang diajarkan untuk menjalankan kehidupan dan memaknai kehidupan sesuai makna dan logika. Gimana Ivan, udah jelas? Atau ada yang mau menambahkan? Terima kasih sudah menjelaskannya, Putri. Baik, terima kasih atas jawaban dari Putri. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab? Masih yang punya Real Fadi. Oh iya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Disilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya apa? Iya, aku lupa. Aku belum catat ini. Kenapa mereka menganut agama Adam? Kurang lebih kayak gitu deh. Apa maksudnya agama Adam gitu? Iya nggak, Rivaldi? Apa yang dimaksud agama Adam masyarakat sedulur sikap? Kenalkan, saya Dewi Susanti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rivaldi tentang apa itu agama Adam.
Orang Samin mengaku menganut agama Adam. Tentang agama Adam yang dianut menegaskan bahwa agama niku gaman. Adam pengucapan man gaman lanang. Tapi orang Samin tidak membedakan agama yang ada. Mereka menganggap semua agama itu baik dan mereka merasa memilikinya. Kebatinan Samin atau ajaran Samin disebut agama Adam yang intinya tentang manunggaling kawula Gusti atau seakan para dumadi. Dalam ajaran Samin, ini yang dianggap Tuhan adalah makyung, ayah atau ibu. Dan dirinya sendiri menunggalika kawula Gusti. Namun hal ini bukan berarti orang Samin tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Yang Maha Kuasa. Hanya namanya Hayang Betara atau Gusti. Sikap kepercayaan ini terucap dalam doa sembahyang yang mereka lakukan pada setiap pagi menjelang senja. Jadi agama Adam itu kepercayaan, bukan agama Adam itu kepercayaan dan pengakuan masyarakat, tetapi agama itu belum disahkan dan belum diresmikan sampai sekarang. Seperti itu. Kayak agama Adam itu tentang kepercayaan kita kepada leluhur. Itu menurut saya. Bagaimana, Rivaldi? Oke, terima kasih Dewi. Terjawab. Saya juga ingin menambahkan bahwa agama Samin itu masih belum diresmikan oleh pemerintah atau ditetapkan, dan di KTP mereka pun agama mereka masih belum dicantumkan hingga sampai sekarang ini. Terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan materi kami yang berjudul Sedulur Sikap. Nah, Sedulur Sikap ini merupakan sekelompok masyarakat yang menganut ajaran Samin atau Saminisme. Nah, Sedulur Sikap ini merupakan suatu ajaran berupa pengetahuan lokal dan interaksi antara manusia dengan alam. Nah, masyarakat Sedulur Sikap ini karena lebih dekat dengan alam, maka mereka tidak menyekolahkan anaknya secara formal, melainkan secara otodidak. Kenapa? Karena jarak antara sekolah dan rumah itu jauh. Mereka takut kalau anak-anak mereka itu akan masuk atau budaya Samin itu akan tercemar oleh budaya lain dengan anak-anak mereka itu sekolahnya jauh dari rumah. Kemudian karena ajaran Samin ini juga lebih dekat dengan alam. Jadi mereka tidak ingin kebudayaan mereka itu tidak hilang. Dan juga Sedulur Sikap ini sudah banyak diterima di daerah Jawa. Nah, masyarakat Sedulur Sikap ini lebih mementingkan hak-hak petani. Dan juga masyarakat Sedulur Sikap ini mata pencaharian mereka sendiri yaitu pertanian. Dan mereka bertahan hidup melalui bertani. Nah, itu saja. Terima kasih. Oke, demikian presentasi kami. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat pagi semuanya. Berikut kami tampilkan sebuah video tentang Sedulur Sikap. Suku Samin atau Wong Sikep adalah kelompok masyarakat pengikut ajaran Saminisme yang dicetuskan oleh Samin Suro Sentiko. Suku Samin pertama berkembang pada tahun 1890-an di Klopo Dhuwur, Blora. Dan ajarannya pun meluas hingga Jawa Tengah, Bojonegoro, dan Jawa Timur. Suku Samin mengisolasi diri dan dikenal dengan karakteristik yang lugu, tidak suka mencuri, dan menolak membayar pajak karena ajarannya Sedulur Sikap yang melawan pendudukan Belanda di Indonesia. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial suku Samin. Bagi masyarakat suku Samin, perkawinan dianggap sebagai alat untuk meraih keluhuran budi untuk menciptakan atmaja utama yang berarti anak yang mulia. Perkawinan sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Masyarakat Samin memiliki tradisi perkawinan yang bersifat endogami, yakni pengambilan jodoh dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip monogami, yaitu hanya menikah dengan satu istri untuk selamanya.
Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan, ada kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam lembaga perkawinan masyarakat Samin. Dalam perkawinan, masyarakat Samin menolak pembayaran mas kawin, alasannya karena penganut agama Adam. Lagi pula, pembayaran untuk menyelenggarakan upacara perkawinan dianggap melanggar ajaran. Ada beberapa tradisi dan budaya dalam suku Samin. Yang pertama adalah tradisi nyandran, yakni kegiatan bersih-bersih desa sekaligus menguras sumber air pada sumur tua. Yang kedua adalah tradisi selamatan yang berkaitan dengan daur hidup, yaitu kehamilan, kelahiran, khitan, perkawinan, dan kematian. Yang ketiga ada klotekan lesung, yang merupakan kegiatan menabuh lesung dengan panjang sekitar 1,5 meter dan lebar 40 cm secara bergantian. Sistem pendidikan atau sistem pengajaran dari suku sedulur sikap. Mayoritas dari suku sedulur sikap memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya karena kekhawatiran akan ditinggalkannya adat istiadat. Lunturnya sikap-sikap dapat terjadi sehingga tidak akan ada penerusnya. Selain itu, terdapat keraguan karena ajaran yang berseberangan antara pendidikan umum dan pendidikan kepercayaan sedulur sikap. Pendidikan akhirnya lebih dibimbing oleh orang tua, keluarga, dan lebih menekankan pada kepercayaan serta budi pekerti. Terdapat pula paham boten purun maju, ora kudu maju. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kehidupan dirasa dapat dijalankan dengan baik oleh suku sedulur sikap tanpa dibutuhkannya kemajuan, atau dapat dijalankan dengan baik sebagaimana adanya. Tadi sempat disebutkan mengenai ajaran yang diterapkan oleh suku sedulur sikap. Ajaran ini meliputi yang pertama adalah adil paramarta. Adil yang di sini berarti sebagai ngadili awake dhewe atau memberikan keadilan bagi diri. Terdapat 2 ajaran yang meliputi 1. Yen ora nggee ojo dipangan. Yang kedua, yen ora sandangane dhewe ojo dienggo. Keduanya memiliki makna perihal hak, yaitu jika bukan haknya maka jangan digunakan. Hal ini untuk menghindarkan keserakahan dari suku sedulur sikap. Yang kedua adalah bagusi hati. Ajaran ini memiliki isi sebagai berikut, yaitu bagusi ning atine dhewe sing tumuju marang abekti marang Gusti. Hal ini memiliki artian membaguskan hati dengan bersikap baik kepada seluruh makhluk di muka bumi serta melestarikan alam dengan tujuan bakti kepada Gusti atau Tuhan. Hal ini juga selaras dengan ajaran adil paramarta yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga adalah gaduh teng boten gadah, nganggo teng boten duwe. Paham ini merupakan keyakinan bahwa seluruh hal yang ada di dunia atau di muka bumi merupakan barang titipan. Paham ini juga mengajarkan mengenai ketidakterikatan terhadap benda-benda material yang ada di dunia. Hal ini juga mengajarkan untuk hidup secukupnya dari alam dan tidak berlebihan. Dari ketiga ajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengajaran atau pendidikan yang dilakukan oleh suku sedulur sikap sangat erat kaitannya dengan sistem kepercayaan. Sistem bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku sedulur sikap ini adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari adalah bahasa Jawa ngoko atau kasar dan sering disertai dengan samepo atau perumpamaan. Mengapa akhirnya digunakan bahasa Jawa ngoko ini? Karena berkaitan juga dengan kepercayaan oleh suku Samin, yaitu penghormatan kepada orang lain ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan, bukan melalui bahasa. Kesenian suku Samin. Yang pertama ada tari tayub. Tari tayub merupakan tari pergaulan yang biasanya dilakukan dengan diiringi gamelan dan tembang-tembang Jawa yang dilantunkan oleh Waranggono. Syairnya berisi petuah-petuah dan ajaran yang baik. Wayang Tengul merupakan kesenian wayang khas Bojonegoro dalam bentuk 3 dimensi. Permainannya diiringi gamelan, belok atau slendro. Kemudian ada tari Tengul, merupakan tarian yang berbasis dari gerakan wayang Tengul.
Tari Tunggul saat ini juga dijadikan sebagai tarian selamat datang untuk para tamu yang datang. Sistem ekonomi atau mata pencaharian. Suku Samin atau sadulur sikep dalam konsep kepercayaannya mengenal istilah toto ngauto, yaitu aktivitas manusia untuk menunjang hidup adalah dengan memproduksi pangan, sandang, dan mengelola lahan. Karena sedulur sikep merupakan ajaran yang mengutamakan interaksi antar manusia dengan alam, maka sumber kehidupan suku Samin tidak jauh dari apa yang ada di sekitarnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, maka mata pencaharian mayoritas suku Samin adalah bertani. Dalam bertani, mereka menggunakan sistem tumbang sari di mana mereka memanfaatkan lahan yang tersisa dari tanaman pokok lain dengan menanamkan bahan pangan lain. Selain bertani, sumber kehidupan suku Samin juga berasal dari dagang panen keong yang mereka dapat pada saat bertani. Lalu pekerjaan sampingnya selain itu, mereka juga berternak sapi. Mengapa mayoritas suku Samin berprofesi sebagai petani? Karena menurut kepercayaan suku Samin, hidup sebagai petani sudah cukup bagi mereka. Karena dalam kepercayaannya, berdagang merupakan hal yang dipandang negatif. Hal tersebut dikarenakan konsep berdagang hanya untuk mengambil keuntungan saja. Suku Samin tetap menjalani perdagangan, namun dalam prakteknya mereka tidak mempedulikan masalah untung atau rugi dari hasil panennya. Melainkan mereka akan menerima berapapun hasilnya, yang penting tidak merugikan dirinya atau orang lain. Sistem teknologi dan peralatan. Pakaian yang digunakan suku Samin biasanya berupa baju lengan panjang tanpa kerah dan berwarna hitam. Filosofinya, semua manusia di alam dunia sejak Nabi Adam hingga akhir mengenai warna hitam, kecuali Rasulullah SAW yang putih. Laki-laki biasanya menggunakan ikat kepala. Suku Samin mempercayai bahwa ikat kepala memiliki arti mengikat hati supaya tidak rakus. Karena kepercayaannya bahwa nafsu berasal dari kepala atau pikiran, maka pikiran tersebut diikat. Untuk wanita, baju merupakan kebaya lengan panjang berkain sampai atas mata kaki. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan air, mereka menggunakan sumur pompa tangan atau disebut oklek yang ditampung dalam tong untuk mencukupi keperluannya selama sehari. Untuk mempermudah suku Samin menjalani kegiatan budidaya tanaman, mereka mengandalkan pengetahuan lokal atau yang didapat melalui pengalaman mereka dengan tumbuhan tersebut. Dari situ, mereka dapat mengidentifikasi fungsi dan manfaat berbagai jenis-jenis tanaman, seperti apakah tanaman tersebut baik untuk menyuburkan tanah atau apakah jenis tanaman dapat menjaga agar tidak terjadi tanah longsor dan sebagainya. Namun kemajuan zaman juga mempengaruhi suku Samin dalam mempermudah kehidupannya. Peralatan modern yang sudah mereka gunakan adalah traktor, alat rumah tangga, dari bahan aluminium, beling, dan sebagainya. Sistem kepercayaan dan religi suku sedulur sikep. Ajaran kepercayaan yang diterapkan oleh suku sedulur sikep dibawa oleh Kanjeng Sunan Syekh Siti Jenar. Ajaran dibawanya merupakan ilmu ma'rifat. Ajaran ma'rifat ini kemudian yang diamalkan sedulur sikep sepeninggalan Syekh Siti Jenar. Pengalaman ilmu ma'rifat ini umumnya disebut sebagai kepercayaan kebatinan ada makrifat. Hakikat sikep adalah yang hatinya suci, harta bagi sikep tidak bernilai, hanya sebagai hiasan di dunia atau kesatuan dengan Tuhan. Konsep kepercayaannya berkaitan erat dengan sikap budi pekerti yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama diartikan sebagai ageman. Agama adalah sandangan. Agama diartikan sebagai agemaning ati atau sandangan hati. Tidak ada yang tahu pakaiannya hati. Orang hati itu ada di dalam. Jadi intinya yang penting bagi suku sedulur sikep adalah kepercayaannya atau keyakinannya. Menganggap ajaran yang dibawa Syekh Siti Jenar sebagai kepercayaan, bukan agama, lebih pada substansinya. Pada masa modern, suku Samin menyesuaikan kehidupannya dengan cara mengembangkan pertaniannya yang sekarang sudah memakai traktor dan pupuk kimiawi untuk memperbanyak produksinya, serta peralatan rumah tangga yang sudah menggunakan aluminium dan plastik. Meskipun dicap lugu dan konyol oleh orang-orang modern, ajaran Wong Sikep dapat mengajarkan kita untuk hidup berpendirian dan lebih menghargai
hubungan antar manusia dan alam.